Nurholis Majid ini waktu kami kuliah dulu tahun 94-95 udah lewat. Nurholis Majid ini idola mahasiswa. Kami manggilnya Cak Nur karena dia orang Jawa. Jadi Cak Nur jadi Cak Nur ini idolanya itu karena pertama beliau berani melawan atau berbeda dari arus pemikiran. Bahkan beliau ini termasuk orang yang aktif organisasi waktu itu namanya HMI, Himpunan Mahasiswa. Ada yang anggota HMI? Itu Pak pemagalah Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh pemagalah nih coba. Ini nih. Kalau di HMI ada mengenal istilah etika, nilai identitas kader. Itu yang merumuskan itu Kanun. Karena sebelumnya itu organisasi itu tidak jelas arah pemikiran filsafat pergerakan itu tidak jelas. Jadi Nurholis Majid ini dia membuat konsep luar biasa sehingga ketika tahun menjelang reformasi tahun 97 itu banyak alumni yang itu jadi pejabat negara sampai hari ini. Itu gara-gara dia. Jokowi HMI Jokowi. Dia menunjukkan ISMI dan seterusnya. Ikatan Cendekiawan. Tapi sekarang setelah beliau meninggal tahun 2005, pemikiran di HMI ini agak sedikit tidak nampak karena barangkali kadernya lebih baik daripada pemikiran. Dan dari konsistensi itulah yang membuat kita itu merasa bangga. Apalagi dia mahasiswa IAIN, dan alumninya pondok pesantren dari Gontor. Jadi jarang alumni pondok pesantren, alumni IAIN itu yang punya pemikiran yang mampu menerobos pemikiran internasional. Oke, itu sekilas tentang Nurholis. Oke, kita tidak perpanjang tentang beliau. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Oh iya, yang berhubungan dengan konsep ikatan kehidupan atau primordial. Primordial itu apa? Primordial. Dari biasa kecil lagi. Primordial itu adalah salah satu bentuk dari model pemikiran untuk menyatakan bahwa keterikatan antara satu dengan yang lain itu memiliki sesuatu yang kuat. Tapi ketika dia menjadi sebuah primordialisme, dia bergerak kepada suatu paham yang mengarah kepada yang lain itu tidak menjadi fokus perhatian. Nah, ikatan primordialisme ini dimulai oleh Nurholis Majid dengan konsep bahwa ada tiga hal yang menjadi dasar pemikiran besar. Yang pertama dia menyatakan sekularisasi Islam, bukan Islam sekuler, tapi sekularisasi. Kemudian yang kedua bahasanya tiada Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Jadi dia mengartikan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Dia mengartikan dengan tiada Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Jadi tidak bicaranya Allah, tapi Tuhan itu sendiri. Jadi T kecil dan T besar. Nah, T kecil dan T besar inilah konsep yang berbicara tentang primordial, bahwa kondisi yang muncul di dalam sejarah kemanusiaan itu mengatakan bahwa Tuhan itu dalam pandangan keislaman dan profesi kenabian itu kan satu. Turunnya Nabi untuk memastikan bahwa konsep tauhid itu kembali di jalan. Ya, jadi oleh karena itu banyaknya pandangan tentang ketuhanan pada hari ini yang berbentuk politisme dan segala macamnya itu sebetulnya efek daripada kesejarahan manusia ketika berhadapan
situasi dan kondisi. Nah, fungsi Nabi itulah memberikan penjelasan bahwa dari awal sampai akhir itu sebenarnya konsep tauhid itu sama. Cara pandang manusia terhadap konsep ketuhanan yang menjadikan Tuhan itu berbeda-beda. Nah, yang disebut dengan konsep syirik. Nah, ini dia buktikan dengan konsep primordial ikatan dalam hidup manusia. Ketika dalam Quran dikatakan bahwa kalimat alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, kan ada orang menyatakan begitu. Apakah aku Tuhan? Iya. Jadi perjanjian primordial itu sudah muncul sejak ditiupkannya roh ya ke rahim seorang ibu pada anak jika sudah mulai berumur 19. Nah itu perjanjian itu sudah muncul di awal. Jadi ketika dia lepas dari perjanjian, dia dilahirkan, dia akan bersentuhan dengan dunia alam. Dunia alam ini kalau tidak diperkuat dengan konsep-konsep keislaman, konsep-konsep kepercayaan keagamaan, dia akan cenderung mencari sendiri. Nah, pencarian terhadap nilai sendiri itulah yang kadang-kadang memunculkan konsep rasionalisme dan segala macamnya. Ada yang tari, ada apa segala macam. Inilah fungsi daripada konsep pendidikan keislaman kita, mengembalikan manusia kepada konsep primordial awal, yaitu fitrahnya mengakui hanya ada satu Tuhan. Nah, persepsi lingkungan itulah yang membuat dia berbeda. Seperti itu ya, kondisinya. Kemudian yang kedua, berplasmanya pikiran utama dia adalah bagaimana memperbaharui pemikiran keislaman sehingga kita bisa mengakui satu Tuhan tapi tidak menafikan keberbedaan kita. Ya, perbedaan tidak. Makanya dia menyatakan kenapa kok ada pikiran yang dia sebut tahun 60-an itu sekularisasi. Apa yang dimaksud? Kalau sekuler artinya kan memisahkan agama dan dunia kan. Tapi yang dia katakan dengan sekularisasi adalah menduniawikan hal-hal yang memang harus dilakukan di dunia. Contohnya apa? Itu yang disebutnya dengan sekularisasi, berbeda dengan sekuler. Walaupun ini kontroversialnya luar biasa, karena pemikiran sekuler itu kan pengertiannya berbeda. Apa tuh? Memisahkan urusan agama dan urusan dunia. Sedangkan Islam kan tidak memisahkan itu, tapi dia memunculkan suatu perspektif pemikiran pembaharuan baru yang disebutnya dengan sekularisasi Islam. Apa yang dimaksud dengan sekularisasi Islam? Yaitu bagaimana Islam itu dimunculkan dalam pandangan hidup di dunia. Dari dunia inilah kita bisa menuju akhirat. Contohnya adalah amal perbuatan. Amal perbuatan itu mana bisa Anda lakukan selain di dunia. Dasar pertimbangan di dunia lah yang menjadikan dasar kita bisa bergerak hidup ke di akhirat tadi. Nah itu yang disebutnya dengan sekularisasi. Hal-hal yang memang harus di dunia, ya harus dilakukan di dunia. Jadi jangan sampai pemikiran ini kata dia mengarah kepada konsep bahwa Islam itu mengurusi urusan akhirat saja, urusan ibadah saja. Padahal bekerja, belajar dan segala macamnya itu adalah potensi ibadah yang di luar persepsi pemikiran manusia pada saat itu. Nah, dia melawan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya menyatakan Islam itu korelasinya ya hanya ibadah, korelasinya hanya akhirat. Urusan dunia, urusan politik, urusan apa tidak masuk dalam kategori Islam. Hanya masuk ke dalam kategori yang berhubungan dengan konsep amalan saja. Nah, amalan itu harus dilakukan, diperkuat dalam kehidupan sendi-sendi dunia. Kemudian dia membuat jargon Islam yes, partai Islam no. Karena ketika itu yang berkuasa itu Orde Baru. Zaman Pak Harto itu tidak boleh ada partai Islam. Nah, karena tidak boleh kalau kita melawan dengan kondisi yang seperti itu, habis, disikat habis. Jadi caranya adalah memperkuat pemikiran keagamaan Islam. Bukan saja masuk partai Islam, tapi apapun partai yang dibuat oleh pemerintah, kita berikan nuansa Islam di situ. Nah, ini pemikiran kita luar biasa ketika itu. Kalau sekarang ada banyak partai Islam, tidak bebas. Dulu zaman itu jangan coba ada buat partai Islam, disikat habis, hidup. Besok ada lagi nama, tinggal nama.
Jadi caranya seperti itu. Jadi cara dia mendekati pemikiran kekuasaan dengan membuat sebuah jalur. Islam yes, partai Islam no. Jadi maknanya apa? Jangan Anda masuk partai Islam, karena partai Islam ketika itu tidak ada. Ya kan? Ketika itu membahayakan dari segi pemikiran, dari segi keumatan. Jadi caranya apa? Ya partai yang ada Islam kan. Ya, buat nuansa keislaman dalam partai yang tidak ada. Waktu itu kan hanya ada 3 ya. Golkar, PDI dan satu lagi P3. Ya selesai. Semuanya ini nasionalis. Nah, itu dalam pikiran Orde Baru ketiganya itu nasionalis bukan nasionalis. Nah, jadi masuk saja ke Golkar, Islamkan dia. Masuk saja ke PDI, bagaimana Islamkan dia? Islamkannya macam mana? Ya, dimensi pemikiran keislaman itu dikembangkan. Jadi tidak harus melalui jalur. Tapi kalau sekarang kan jalur dia tidak laku lagi, kan gitu kan? Karena setelah reformasi itu sudah selesai. Jadi pemikiran seseorang itu sangat terpengaruh dengan zamannya. Kita harus memperhatikan zamannya itu seperti apa. Ya, dulu waktu zaman saya kuliah ya seperti itu, tidak ada istilah partai Islam. Ya, kalau ada mahasiswa yang berpikir kritis di luar itu habis, Anda langsung nilai Anda langsung down, langsung dikeluarkan. Kalau sekarang kan tidak. Mulai terjadi kebebasan. Dulu kritis. Kuliah-kuliah zaman saya seperti diskusi macam ini atau terlalu banyak disilakan. Nah, kalau sekarang kan nggak bebas, musuh-musuhnya kita bisa mencari dari segi Islam. Jadi pemikirannya seperti itu. Ingin bagaimana umat Islam itu maju dari segi peradaban keislaman, bukan saja terpaku kepada dimensi perpolitikan. Karena politik itu membahayakan di zaman itu. Kalau sekarang justru dianjurkan Anda bergerak. Kalau tidak, bagaimana Anda ingin merubah kebangsaan kalau Anda tidak masuk ke itu? Maksudnya latar belakang perpaduan dan pendidikan. Iya, latar belakang dia pertama dimensi politik dan kebangsaan itu Orde Baru itu sangat kuat sekali. Jadi mau tidak mau, tapi dia harus melakukan perubahan dari sisi apa? Dari sisi momentum perkembangan pemikiran. Majukan. Kalau ini tidak dimajukan kata dia, lama-lama kita tinggalan. Makanya salah satunya dengan organisasi kemahasiswaan yang dimajukan dia, membuat NIK, nilai identitas kader. Kan? Tahu nggak isinya apa? Aduh, macam ada deh. Aduh. Kalau nggak lulus NIK itu nggak bisa ini. Saya dulu organisasi mahasiswa saya masukin semua. HMI saya masuk, PMI saya masuk, Ikatan Muhammadiyah saya masuk. Langsung buat supaya apa? Supaya kita tahu sebenarnya orang-orang organisasi mahasiswanya arahnya kemana. Begitu kita sudah tahu, ya ternyata intinya hanya satu, yaitu bagaimana Indonesia maju. Nah, prosesnya macam-macam. Ya. Itu hal-hal yang seperti itu menjadi dasar untuk penguatan. Jadi arah pemikiran normalisme itu hanya satu. Pembaharuan pemikiran Islam yang dilatar belakangi dengan faktor sejarah politik yang terlalu keras, kemudian ketertinggalan umat Islam dalam hal pemikiran karena asik berbicara tentang konsep tentang ya namanya Islam ya udah ya kan susah tuh. Dia ingin mengembangkan belajar itu bagian dari nilai ibadah kita, menuntut ilmu itu bisa tepat. Nah itulah yang menjadi kekuatan dia. Apa prestasi lain dari Ya, beliau itu dikenal sebagai guru bangsa. Nah, kalau bapak bangsa ya, Gus Dur itu bapak bangsa karena mengembangkan pola pikir pluralisme Islam. Tapi kalau Nur Khalid Majid terkenal sebagai guru bangsa karena dia mengajarkan tentang konsep cara berpikirnya bangsa. Ya, itu gelar beliau dapat bintang mahasiswa utama dari presiden. Gara-gara gelarnya disebut dengan guru bangsa. Kenapa dianggap guru? Karena dia tempat orang bertanya tentang bagaimana kondisi pikiran umat Islam hari ini, pemuda Islam hari ini, bagaimana pemikiran yang terkait dengan perkembangan dinamika kesejarahan Islam. Makanya inti dari semua itu adalah
bukunya berjudul Islam Kemodernan dan Keindonesiaan. Bagaimana Islam Indonesia itu bisa mewarnai peradaban dunia. Jadi pola pikirnya di situ. Islam Indonesia itu bisa mewarnai peradaban dunia. Kenapa? Karena kita paling banyak, gitu kan? Mayoritas. Nah, cuman persoalannya dimensi-dimensi sakralitas keislaman itu tidak berada di Indonesia, adanya di Arab, gitu kan? Nah, tapi bisa tidak kita mempengaruhi? Bisa. Banyak guru-guru kita dulu zaman-zaman kerajaan itu menjadi guru besar di Masjidil Haram, ya kan? Luar biasa. Apa lagi? Iya, filsafat Islam dalam pemikiran Nurholis Majid itu dia pernah mengarang disertasinya tentang pemikiran kalamnya Ibnu Taimiyah. Ini kan tentang kalam dan filsafat. Tapi di buku tersebut sampai hari ini tidak ada terbit. Karena pemikirannya itu agak luar biasa. Kalau bahasa kita di filsafat itu mendalami pemikirannya radikal. Radikal filsafat beda ya dengan radikal sikap. Radikal filsafat itu dia bisa menembus pemikiran-pemikiran yang orang tidak menilai itu ada. Nah, pemikiran filsafat yang dikembangkan oleh Nurholis Majid yaitu bagaimana pemikiran Islam itu mampu menjawab tantangan peradaban umat. Peradaban umat yang seperti apa? Ya di pendidikan. Contoh, pada zaman kami tahun 90-an kalau tidak ada beliau yang memberikan informasi tentang bagaimana pemikiran yang bergerak ke sini, bagaimana Islam itu tidak terkungkung dalam suatu tatanan kehidupan yang saat itu hanya satu pikiran dua pikiran. Ini dia akan bisa tidak? Bagaimana pemikiran bisa maju? IAIN waktu itu tidak dianggap sebagai lokomotif perubahan keagamaan bangsa. Kenapa? Karena ini hanya dianggap sekolah saja. Nah, pada zaman beliau perguruan tinggi yang lebih utama itu perguruan tinggi umum. Perguruan tinggi agama itu dianggap hanya penerus komitmen ibadah saja. Maka susah. Nah sekarang kita bergerak bagaimana pemikiran lembaga pendidikan tinggi bisa menjadi lokomotif terhadap perubahan-perubahan pemikiran bangsa ini. Caranya adalah dengan analisis metodologis dari segi pemikiran fenomena yang berkembang di masyarakat, bawa ke kampus, didiskusikan, dibuat suatu kelompok studi. Zaman saya dulu, setiap prodi itu ada kelompok studinya. Kita prodi ilmu dulu zaman saya itu ilmu Al-Quran, tafsir hadis namanya. Sekarang berubah menjadi ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Kami ada namanya kelompok studi tafsir, KSF, KST, kelompok studi tafsir. Nah, pendidikan, kelompok studi pendidikan. Jadi kalau sekarang kan bergeraknya di HIMA, himpunan mahasiswa. Nah, himpunan mahasiswa ini sekarang itu arahnya kemana saya tanya? Adalah Himaiyah. Himaiyah ini kemana pergi? Kalau kami dulu Himaiyah itu arahnya kelompok studi, kajian tentang tafsir, kajian tentang fenomena masyarakat, kajian tentang cara beragama masyarakat itu dibawa di kampus untuk didiskusikan. Nah, itu yang menjadi motor penggeraknya itu yang pengurus HIMA. Dulu kami nggak ada istilah namanya HIMA, itu nggak ada. Yang namanya adalah kelompok studi. Nah sekarang kelompok studi malah tidak ada karena peraturan berubah, ya kan? Supaya apa? Supaya bisa sama-sama. Nah, Anda harus punya ini. Salah satu kekuatan dari Cak Nur dulu, dia mampu menerobos, membuat suatu pola pikir bahwa setiap organisasi mahasiswa itu harus punya kelompok studi di luar kelompok studi yang sudah ada. Nah, sekarang kita tidak muncul. Kenapa? Karena pemikiran kritis itu tidak muncul. Yang ada pemikiran provokatif, setiap provokator segala macam membuat apa bedanya provokatif dengan pemikiran yang bersifat apa namanya? Dia kalau provokatif itu kan mengajak orang untuk menyalahkan orang, gitu. Ngeritiknya itu menyalahkan orang, bukan mencari sebuah solusi pandangan baru untuk membantu perkembangan bidang pemikiran kita. Kerjanya hanya kritik tanpa solusi. Nah kan sebenarnya perkembangan di situ kan.
kritik tanpa solusi. Kita sekarang kritik tapi memberikan tawaran-tawaran solusi. Nah, itu yang tidak berkembang hari ini. Ya, kenapa? Ya karena kita disibukkan dengan isu di medsos saja, perang pikiran segala macam tadi. Nah, sekarang justru perguruan tinggi mengarah kepada sesuatu yang berbeda gitu. Ya, kan? Nah, itu yang harus kita. Apa lagi? Aspek tradisional yang tidak ditinggalkan karena beliau ini kan basisnya kan Cak Nur ini basisnya pondok pesantren. Jadi dia menjelaskan itu melalui etika pondok pesantren itu apa? Kitab kuning. Jadi dia menekankan perguruan tinggi Islam itu kalau nggak lulus kitab kuningnya itu nggak bisa jadi sarjana. Macam mana itu? Ya, masa tidak bisa? Jurusan tafsir kalau nggak bisa baca kitab tafsir dia pilih. Masa dia? Gimana caranya? Itu pemikiran tradisional kita yang kita tinggalkan. Kenapa? Karena tafsir itu adalah merujuk kepada kitab klasik. Kitab klasik itu yang berbahasa Arab, jangan kitab terjemahan. Ya kan? Nah, ini langsung dikritik habis nih Anda bicara Cak Nur habis. Cak Nur paling agak kecewa kalau lulusan dari perguruan tinggi Islam khususnya di prodi-prodi tertentu ya memang berbasis agama tapi tidak mampu untuk menyelami pemikiran klasik zaman ulama kita dahulu. Intinya apa? Ya bahasa Arab. Intinya apa? Intinya adalah metodologi. Makanya beliau kalau berbicara itu ya tentu yang digerakkan dulu referensinya. Referensinya siapa? Referensinya mana? Nah, dia menjelaskan itu. Jadi kepahaman dia terhadap referensi kitab kuning, fikih, tafsir, sejarah. Misalkan kalau kitab tafsir sejarah itu kan At-Tabari, nanti dia masuk di situ. Apalagi yang bicara tentang sejarah dari segi syarat segala macam. Kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Nah, kan banyak diceritakan. Nah, hal-hal yang demikian itu kata dia itu yang harus diperkuat. Dan beliau ini sangat konsen terhadap itu. Karena apa? Karena kata dia kalau kita sudah meninggalkan khazanah keilmuan ini, kita dapat apa lagi? Kita dapat apa lagi? Jadi teknologi yang Anda gunakan hari ini harusnya mengakses itu, katanya. Jangan meninggalkan itu. Makanya dari awal saya bilang, bahkan sampai semester atas itu Anda harus hafal minimal 20 nama kitab tafsir dan 20 nama kitab tafsir. Minimal harus. Kadang hanya tahu 10 kitab tafsir. Saya tidak tahu Pak. Ya, kok sampai tidak tahu? Baca, hafal. Minimal kalau Anda nggak tahu nama kitabnya, nggak pernah ketemu, mungkin 10-15 tahun Anda nggak ketemu. Nah, jadi beliau itu sangat kuat dengan tradisi keilmuan klasik. Ya, coba Anda tanya lah, tanya. Mana kitab tafsir yang muncul pada zaman modern? Berapa biji cuma? Paling cuma 3, Pak. Yang lain itu zaman apa? Kan zaman klasik. Apa buktinya zaman klasik? Contoh saya tanya, itu kitab tafsir Ibnu Katsir itu abad keberapa ditulis? Abad keberapa ditulis? Anda belum lahir aja, dia nggak ada. Apa bisa up to date hari ini? Bisa saja kalau seandainya memang tidak ada lagi yang ada rujuk. Kan gitu kan? Nah, kenapa sekarang tidak ada? Ya karena khazanah klasik itu sangat mempengaruhi kita pada hari ini. Apa lagi? Ya, tadi kan primordialisme itu tadi ikatan nilai kesamaan kita. Kesamaan ini kemudian berkembang menjadi kesamaan bahasa, kesamaan identitas, kesamaan apa lagi? Budaya, kesamaan pandangan. Itu yang disebut dengan ikatan kesamaan itu. Nah, itu penting bagi kita, tetapi jangan menjadi sebuah paham. Kalau paham primordialisme artinya Anda menutup diri terhadap pandangan luar. Kalau primordial itu harus ada. Misalkan ada, ini kan prodinya tafsir ya, kalau Anda tidak punya pandangan primordial, Anda tidak akan kuat untuk membentuk kelompok studi tafsir. Kenapa? Anda nggak paham primordialnya, keilmuan basis keilmuan kita, tafsir, gitu kan? Seperti itu. Tapi jangan sampai ini menjadi primordialisme. Artinya apa? Anda bicara
Anak tafsir aja, yang lain ada singkirkan. Nah, itu namanya tidak boleh, itu namanya primordialisme. Nah, itu pemikiran primordial boleh dalam rangka untuk memperkuat cara pandang keilmuan kita. Itu memang harus primordial. Bahkan Tuhan sendiri menyatakan ketika dia menghembuskan roh manusia ke dalam rahim, soal itu kan ikatan primordial pribadi antara kita dengan Tuhan. Itu jangan hilang. Kalau sudah hilang, itu habis. Tapi tidak menjadi primordialisme. Kalau dia menjadi primordialisme, artinya apa? Ada menutup diri dari pandangan-pandangan yang lain. Apa gitu? Bagaimana ayatnya sebelum mempengaruhi pandangan etika dan modern menurut Profesor? Nah, pluralisme ajaib ini hidup ketika pemikiran ateisme itu mulai bergerak. Karena waktu itu periodenya dunia itu perang dingin. Tahu perang dingin? Perang dingin itu antara Amerika dengan Uni Soviet. Ya kan? Apa itu perang dingin? Perang curiga. Jadi dingin itu kan curiga. Jadi bukan perang dingin itu perang es batu. Es batu tak sejuk. Tidak, itu kecurigaan. Jadi jangan-jangan nah, itu nanti dingin gitu kan? Itu artinya seperti itu. Cold War gitu kan? Bukan perang dalam salju, bukan itu ya. Jadi maknanya apa? Ketika perang dalam salju itu orang berpikiran itu logika semua. Semua kekuatan itu dihandalkan dengan perspektif akal. Akhirnya muncul satu filosof tahun 1930-an. Itu namanya Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche itu membuat sebuah buku judulnya apa? God is Dead. Apa itu? Tuhan telah mati. Tuhan telah mati. Siapa yang membunuh Tuhan? Manusia. Kenapa? Karena terlalu berpikiran bahwa manusia mampu untuk merubah semesta alam. Kan kacau. Kenapa? Karena efek daripada dunia Islam itu ketika itu mulai redup. Karena dimensi-dimensi rohaniah, dimensi keislaman, dimensi tentang kesadaran ketuhanan itu kalah dengan perspektif barat yang mengembangkan teknologi. Mereka sudah sampai ke bulan, sudah sampai ke mana. Kita hanya baru bisa melihat bulan. Dia sudah sampai ke bulan. Jadi akhirnya kita ketawain itu dalam sejarah. Islam itu hebat ketika zaman Fatih saja. Hebatnya itu ketika memegang pedang, ketika memegang senjata, dia tidak hebat. Ketika menemukan teknologi, tidak hebat. Buktinya apa? Tidak. Nah, itu akhirnya apa? Terjadi kemunduran. Efeknya apa? Orang berbicara tentang akal. Akhirnya memunculkan konsep, oh, akal ini sesuatu yang luar biasa. Akhirnya tidak ada lagi konsep ketuhanan. Nah, itu yang ingin dihantam oleh pluralisme itu ini salah. Kenapa ya? Karena persoalannya salahnya di mana? Karena umat Islam tidak terpengaruh atau Islam tidak banyak terlibat di bidang teknologi. Pembelajaran masih klasik, duduk di bawah, belajar masih tak boleh banyak tanya, gitu kan? Jadi efeknya apa? Ya, kita wawasan pikiran kita hilang, tenggelam. Nah ini dibangkitkan oleh Spinoza banyak menyatakan bahwa pemikiran ateis itu salah. Kenapa? Dalam sistem pemikiran keislaman Islam itu ada namanya Khawarij dan Qadariyah itu kan, yang sedangkan Qadariyah sendiri yang dekat dengan konteks untuk pengembangan pola pikir akal itu masih mengerti Tuhan. Ini jelas-jelas kok malah Tuhan itu capek itu susah. Ada lagi kemarin ada cerita, Anda tahu laut mati? Kenapa laut itu sampai mati? Saya yang bilang. Ya, namanya laut mati. Jangan mana dia yang kan susah. Kan laut mati kan. Nah itu hal-hal yang seperti itu menjadikan pola pikir antara paradigma filsafat dengan paradigma keislaman yang bergerak. Nah, jadi pluralisme itu berupaya memasukkan konsep filsafat Islam ke dalam dimensi pemikiran rasional filsafat Barat. Itu dilawan dia habis. Nah, akhirnya sekarang kan mulai nampak. Ketika itu kaum Sunni tidak banyak terlibat di pikiran filsafat. Yang banyak terlibat apa? Kaum Syiah. Anda tahu Syekh Hussein Nasr. Nah, itu kan banyak buku-bukunya berkembang.
buku filsafat, surah warni al-maktul dan semuanya, iluminasi dan segala macam, itu pemikiran dari Islam, tapi perspektifnya perspektif versianya ke Syiah. Tapi ke Sunni kita, Ahlussunnah wal Jamaah dan segala macam itu tidak banyak masuk. Nah, beliau untuk mulai memperkenalkan pemikiran filsafat ke dunia Sunni, ke dunia Ahlussunnah, ke dunia perguruan tinggi, untuk menghantar pemikiran ateisme tadi yang menyatakan bahwa agama tidak punya peran dalam kehidupan manusia. Kacau. Kenapa? Karena kata dia apa? Justru pemikiran demokrasi hari ini tidak banyak berdasarkan agama. Rasional semua. Nah, Islam ternyata Indonesia berupaya untuk menggabungkan pola pikir keagamaan di dalam pola pikir kebangsaan. Makanya memunculkan istilah Pancasila. Nah, gitu kan? Nah, itu pemikiran-pemikiran itu yang ingin dikembangkan dalam demokrasi. Apa lagi? Habis? Wah, habis pula. Nah, seperti itu. Jadi membahayakan. Jadi globalisme itu peran sentralnya adalah pemikiran kalam. Dia tidak lagi terlibat ke dalam konteks kalam klasik. Kalam klasik apa? Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Dia tidak terlibat di situ lagi. Dia di atas itu. Kata dia apa? Sekarang fungsi kalam itu adalah bagaimana firman Tuhan itu bisa diterapkan dalam konteks dunia kita hari ini dengan sebuah simbol yang disebut dengan sekularisasi Islam. Walaupun itu dikritik habis-habisan sama umat Islam. Masa sekularisasi Islam? Sekularisasi itu kan proses menuju sekuler, kata dia kan, menuju kepada. Tapi kok dia mengartikannya berbeda. Sekularisasi yang dia maksud adalah menduniawikan Islam. Cuman itu menduniawikan Islam. Karena pemikiran manusia kita kan begini, hidup akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Akhirnya apa? Polis Majid dengan Haruna Sukini Kita kalah di dunia. satu zaman tak? Di akhirat kita menang. Di akhirat kita nampak. Akhirnya kita kena ketawain terus sama umat lain. Nah, akhirnya muncullah konsep tentang sekularisasi. Harus Majid itu berani dia melawan seperti itu. Walaupun dia dikritik habis-habisan. Kalau kita dan dia kalau sekarang istilahnya dibully, gitu kan? Kalau kita kan begitu dibully langsung dong. Dia berani. Jadi kalau ciri-ciri orang cerdas, dia berani melawan arus, tapi dengan prinsip kekuatan untuk membesarkan Islam. Itu nggak ada kecurigaan. Kalau kita kan sedikit curiga. Nah ya tidak. Ini arahnya mana? Itu. Ya seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan di luar ini? Di luar ini ada pertanyaan di luar yang makalah kita. Ya. Ada variasi air. Apa? Ada variasi air. Apa variasi? Variasi. Misalkan kayak ada ya. Ya. Kalau ateis itu hanya satu, satunya itu ya tidak melakukan. Dan sekarang perkembangan ateis itu banyak di Eropa tuh udah mulai berkurang. Pola pikir ateis itu sama dengan hari ini. Artinya apa? Anda tidak mau membayar, Anda tidak mau ngaji, Anda tidak mau menghafal Quran. Itu kan salah satu pola pikir supaya jangan sampai pola pikir itu bergerak. Ya. Supaya apa? Belajar agama, belajar kitab suci, belajar bahasa. Ya. Sekarang itu lagi meranda di dunia barat itu seperti itu. Jadi bagaimana cara kita memberikan konsep agama ini bisa memperkuat dia tidak. Sekarang kan lagi gontok-gontokan. Walaupun banyak ada namanya itu asal muasal ateis itu kan dari pernyataan Hegel bahwa filsafat sejarah, bahwa sejarah itu adalah kalau berpikir kehidupan manusia yang berganti setiap tahun tanpa ada putus. Jadi yang berbicara itu sesuatu yang nyata. Kalau Anda sudah berpikir yang nyata saja, yang nampak saja, ada sesuatu yang luar apa itu? Perasaan. Hati itu kan apa? Siapa yang tahu perasaan? Anda cuma nengok dari segi raut wajahnya. Ini sepertinya ini dia marah. Tapi bukan dia marah, memang bukan macam itu. Dia marah aja. Ini tandanya dia tak suka.
Padahal dia memang begitu modelnya. Nah, ini kan artinya apa? Dugaan. Akhirnya dugaan itu menjadi apa? Menjadi apa? Dugaan. Dugaan berkembang menjadi prasangka. Prasangka akhirnya berkembang menjadi apa? Menjadi fitnah, menjadi ejekan. Oke. Ada tak korelasi pemikiran Nurcholish Madjid dengan Harun Nasution, Pak? Harun Nasution, kalau Harun Nasution itu dia memperkenalkan pemikiran kalam klasik kepada masyarakat Indonesia. Tapi kalau Nurcholish Madjid memperkenalkan pemikiran filsafat ke dalam pemikiran masyarakat Indonesia. Bedanya di situ. Kalau tentang ateisme di Harun Nasution, Pak? Kalau Harun Nasution itu dia lebih fokus kepada bagaimana rasionalisme Islam itu bisa diterapkan untuk melawan pemikiran-pemikiran yang tidak menitik beratkan kepada konsep akal itu aja. Jadi kalau kita tanya dalam bukunya Harun Nasution itu hanya gitu aja. Tapi dia berhasil karena dia orang pertama yang membawa pemikiran itu ke dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Kalau tidak ada Harun Nasution, kita tidak kenal mata kuliah Khawarij, materi apalagi itu Jabariyah, materi Harun Nasution itu yang berani membongkar itu. Nah, kalau Nurcholish Madjid dia berhadapan dengan pemikiran ateisme, dia kan. Nah, kalau Harun Nasution itu berhadapan dengan Islam yang secara internal yang tidak mau meletakkan akal dalam pola pikir pembelajaran. Itu aja. Bedanya dua orang ini dalam sistem pemikiran Islam di Indonesia itu luar biasa itu. Kalau tidak ada dua orang ini, ya susah. Nah, kalau Harun Nasution itu memperkenalkan pemikiran Islam rasional klasik ke dalam sistem pembelajaran kita ini. Kalau Nurcholish Madjid memperkenalkan sistem filsafat Islam dalam pembelajaran Islam hari ini. Dua-dua itu adalah tokoh penting yang kita tidak bisa dapat lagi kalian. Coba Anda tengok sekarang, siapa tokoh besar Islam sekarang hari ini di Indonesia? Siapa yang ada? Paling dalam bidang tafsir, ini kan, oleh siapa? Dalam bidang filsafat ya. Paling waktu gebung dalam bidang tafsir itu. Dia bukan filsafat Islam, dia filsafat murni. Beda dia. Siapa? Makanya saya bilang siapa tadi? Tengoklah di YouTube. Iya, buka dia tahu. Sekarang siapa nilainya? Kenapa? Karena lembaga kita tidak ada KSU-nya lagi. Kita terikat dengan konsep bagaimana bisa kerja. Kalau dulu beliau tidak berpikir kerja yang mencari dia. Nah, kita kan nggak sanggup hari ini. Nah, kalau kita di Tanjung Pinang ini di Bintan, kita baru berdiri masalahnya. Kalau mereka berada di kampus yang sudah puluhan tahun berdiri kan, wajar. Makanya kita harus lebih cepat kelas. Insya Allah minggu depan ini kita bawa peletakan batu pertama pembangunan. Dan Pak Gubernur bisa hadir, Pak Dewan bisa hadir, dan bisa hadir pagi jam 9. Cuman minggu depan sudah waktunya ujian. Nah, jadi maksud saya itu nanti ujiannya Anda hadir aja di sana. Di mana tuh di acara pembukaan ada di jam 9 kan Pak? Iya. Jadi apa? Nanti ujiannya kita setting biar Anda hadir semua. Masa anak yang nggak mau hadir? Masya Allah. Kita Ya harus hadir semua lah. Ya kan seluruh mahasiswa saya enggak hadir di situ. Minimal kita terlihat sejarah STAIN mendirikan laboratorium kompetensi data. saksi bisu. Besar itu dua lantai itu udah mulai itu. Kan tapi ketok-ketok udah sekarang. Aku bawalah tanah di rumah. Mulainya Ada tanah sudah di saksi bisu sampai pembangunan. ada yang 18 meter dan 20 meter. Dicor langsung gitu. Ya, mudah-mudahan akhir tahun ini bisa selesai. Jadi nanti kuliah kita lebih banyak di sana. Jelas di atas, di bawah. Sama aja.
baca di labor. Buat tuh ruang khusus. Nanti itu ada labor, ada studio saya buat macam tentuan. Studio e-sport. Ada suara. Untuk Ini kan apa? ada suara ya. Kita nonton film aja. Iya, film-film Arab itu saya setel. Siapa yang mau jadi penerjemah silakan. Ya, karena kalau tadi Biba. kan ada pepatah menyatakan Allah bisa karena Biasa. kalau tiap hari Anda disuguhi film-film Arab, Anda bisa berbahasa Arab. Iya kan? Atau sekarang kan Anda lebih nonton film apa? Korea. Apa? Nah itu tadi. Jadi maksud saya itu ada studio seperti itu. Saya nanti minta kemudian cari film-film Arab yang film-film sejarah ya, biar bahasa Arab. Jadi walaupun Anda tak paham nonton itu, nanti Anda ngerti sendiri tuh alur ceritanya. Dari situ Anda akan tahu. Jadi saya bilang kelemahan kita hari ini itu kita jarang diperkenalkan. Jadi saya nak buat terobosan pembaharuan pembelajaran. Jadi pembaharuan pelajaran yaitu kalau Anda belajar bahasa Inggris minimal seminggu sekali atau seminggu 4 kali nonton bahasa Inggrisnya. Tak usah kasih teks di situ. Mak? Kalau Anda nonton itu pakai teks kan? Iya, Pak. Nah, kalau iya dari mana ada di kalau Anda bukan nonton bahasanya, Anda nonton baca teksnya. Tak usah pakai teks. Jadi nanti setelah itu baru kita diskusi. Macam aku belajar bahasa Jepang. Silakan alurnya. Yang 15 menit tadi Anda nonton, saya bingung sendiri. Nanti ada teman-teman yang paham dia begini. Nanti lama-lama, coba setelah 2 tahun Anda nonton. Oh, udah biasa saja. Karena kalimat itu kan itu aja dibahas. Contoh Anda berbicara hari ini, kan kalimatnya itu kalau ada orang ahli bahasa, ketika dia mencatat apa kata-kata yang sering keluar dalam diskusi kita, itu dalam 1 tahun itu hanya itu saja bisa. Jadi kan minimal kata-kata ya, kata-kata saya, ada, itu akan muncul. Nah itu yang mau saya pakai dengan kondisi ini. Ini nanti ini kan dah ada, tapi kita tahu belum banyak yang bergerak. Padahal speakernya dah ada ya. Ada, Pak. Itu udah ada, ini udah ada layar udah ada. Nanti kita nonton. Jangan tidur pula. Nanti lah pelan-pelan kita. Saya nak buat terobosan-terobosan baru seperti Nurholis Majid dan Harun Nasution. Masya Allah. Kalau Nurholis Majid terkenal pembaharuan peradaban Islam Bali itu apa? Nurholis apa lagi itu? Harun Nasution pembaharuan tentang pengenalan Islam klasik ke dalam sistem rasionalisme Islam. Saya nak buat tentang apa namanya itu pembaharuan terhadap sistem pembelajaran dalam pemikiran Islam. Buh, kelas. Tunggulah buku saya. Senggol. Masukkan nama kami, Pak. Jadi sekarang model itu dulu. Karena tak lama lagi habis jalan. 3 tahun lagi. 3 tahun habis saya ya ada kenang-kenangan lah. Nanti ini sudah mungkin tidak di saya lagi Anda. Ya karena Anda kan 3 tahun dah kosong nih. Belum, Pak. Mana bisa 3 tahun? Tapi biasanya ujian sudah itu bulan November, saya bulan April habis. Paling lama itu 2025. Saya bilang kalau tak dapat ya nggak apa-apa. Saya tidak membuat. Oke, cukup ya. Jadi saya ingatkan ini perkuliahan kita terakhir. Minggu depan kita sudah mulai ujiannya itu materi dari pertama sampai materi dari mulai TS sampai sekarang. Jadi yang berikutnya nanti model ujiannya nanti kita lihat. Kalau minggu depan ternyata ada peletakan batu pertama, nanti saya kasih tahu mungkin ujiannya secara lisan saya akan bertanya langsung. Apa? Langsung tanya di tempat, Pak. Minggu depan yang tadi
makalah-makalah kelompok tolong Anda perbaiki. Perbaiki. Ya, langsung nanti diantarkan kasihkan ke Di print, Pak. di print. Ya, Pak. Di Siap. print, karena banyak pertanyaan kawan-kawan itu yang belum terjawab. Jadi Anda jawabnya di makalah Anda. Makanya saya suruh catat setiap itu kan. Ya. Macam hari ini kan banyak pertanyaannya yang belum terjawab. Tugas Anda memperbaiki itu, menjawab pertanyaan itu dalam makalah Anda. Baik, Pak. Berarti nilai makalahnya dapat. Ya, jadi Anda kumpulkan nilai makalah itu besok langsung ke Nahan. Titip bilang ini minggu depan. Minggu depan titip ini materi Pak Faisal. Jadi mengenai ujiannya nanti saya WA. Ya. Oke. Mungkin itu saja. Silakan ditutup.